Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah azza wa jal. Pada kesempatan ini kita akan membahas fikih yang berkaitan dengan hari Eid, Yaumul Eid. Yang pertama kita mulai dengan definisi daripada Al-Eid. Maka adapun Al-Eid ini adalah al-musim wa kullu yaumin fihi jam'un. Setiap hari yang di situ ada perkumpulan, maka itu dikatakan atau dinamai dengan Eid. Fahuwa ismun lima ya'udu min al-ijtima' al-'am ala wajhin mu'tad. Maka Eid ini adalah sebuah nama yang dimana terjadi di situ biasa ada perkumpulan yang berulang-ulang. Nah, berulang-ulang setiap tahun atau setiap bulan atau setiap minggu, maka ini dinamakan dengan Eid secara bahasa. Nah, kemudian berapakah jumlah Eid bagi kaum muslimin? Adapun kaum muslimin, Eidnya itu ada dua. Eidul Fitr, yang pertama adalah Eidul Fitr, dan Eid Al-Fitr ini dilaksanakan pada hari pertama dari bulan Syawal. Kemudian yang kedua adalah Eidul Adha. Eidul Adha. Adapun Eidul Adha ini dilakukan pada hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Dan tidak ada bagi kaum muslimin dari selain dua Eid ini, terkecuali hari Jumat. Nah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan ada Eid yang ketiga bagi kaum muslimin, wa huwa khitamu al-usbu, yaitu akhir pekan, wa huwa yaumul jum'ah, yaitu hari Jumat, wa yataqarrar fi kulli usbu marrah, dan ini berulang ya setiap pekan. Wa laysa fil islami 'idun siwa hadhihi al-a'yad ats-tsalatsah, dan tidak ada Eid bagi kaum muslimin selain dari tiga Eid ini, yaitu Eidul Fitr, Eidul Adha, dan Yaumul Jum'ah. Nah, kemudian dalil dari sunnah tentang
dua hari raya Id ini, yang pertama hadis dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu qala qadima an-nabiy sallam al-madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Rasulullah sallam ketika tiba di Madinah mendapati penduduk Madinah bergembira bermain pada dua hari. Faqala ma hadani al-yawmani qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, ya, ada apa dengan dua hari ini? Mereka pun menjawab, dua hari ini kami dahulu biasa bergembira dan bermain-main di masa jahiliyah. Faqala Rasulullah SAW, qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma. Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan untuk kalian dua hari yang lebih baik dari dua hari kalian bersenang-senang bergembira ini. Yaumul fitri wal adha, yaitu hari al-fitr dan hari Id al-adha. Nah, yang kedua dalil dari ijma' tentang dua hari Id ini, yaitu Ibnu Hazm menyebutkan, ya, dalam kitabnya konsensus atau ijma' ulama tentang dua Id ini, beliau mengatakan salatul idaini huma Idu al-fitri min Ramadan wa huwa awwalu yawmin min Syawal wa yawmu al-adha wa huwa al-yawmul ashir min Dhi al-Hijjah. Laisa lil muslimin Idun ghairuhuma illa yawmu al-jum'ah wa thalathatu ayyam ba'da yaumil adha lianna Allah ta'ala lam yaj'al lahum 'idan ghaira ma dzakarna. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui jumlah dua Id bagi kaum muslimin atau tiga hari Id bagi kaum muslimin, yaitu Idul Fitr, Idul Adha dan Yaumul Jum'ah, maka perlu kita mengetahui hikmah disyariatkannya hadani al-yauman, disyariatkannya ada dua hari Id ini. Nah, pertama-tama Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya, kepada kaum muslimin, ya, kepada umat Nabi Muhammad SAW, dengan menyempurnakan nikmat bagi kaum muslimin, yaitu karena Idul Fitri ini datang setelah kaum muslimin menyempurnakan ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada mereka setiap tahun, ya, yaitu dengan ibadah puasa. Fa idza atammu siyamahum a'taqahum minan nar. Apabila mereka kaum muslimin telah menyempurnakan ibadah puasanya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerdekakan mereka dari api neraka. Maka Allah menganjurkan atau mensyariatkan untuk kaum muslimin sebuah hari, ya, untuk menyempurnakan ibadah puasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari Id ini adalah hari al-jawaiz, hari hadiah, ya. Setelah mereka kembali, mereka keluar melaksanakan ibadah salat Id, ya,
Kemudian dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk kaum muslimin. Nah, kemudian dengan sedekah al-fitr wa salatul Id syukran lidzalik, dan di antara ibadah yang disyariatkan pada hari ini itu agar mereka bersedekah, ini kaum muslimin bersedekah, kemudian keluar salat Id sebagai bentuk syukran, yakni terima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membebaskan kaum muslimin dari api neraka. Nah, kemudian adapun disyariatkannya Idul Adha ya setelah sempurnanya kaum muslimin melaksanakan ibadah haji ya, yaitu setelah mereka berkumpul pada hari Arafah, dan hari Arafah ini sama dengan hari Ramadan dari sisi Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari api neraka. Kaum muslimin setelah mereka wukuf di Arafah, dan hari Arafah ini adalah yaumu al-itqu minan nar, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari api neraka. Nah, karenanya disyariatkan setelah itu hari raya Id sebagai bentuk hadiah untuk kaum muslimin ya, dan sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya, fa ja'alallahu akiba dzalika 'idan bal huwa al-'idu al-akbar. Maka Allah SWT menjadikan hari setelah wukuf di Arafah ini sebagai hari Id, bahkan ini adalah al-'idu al-akbar. Nah, kemudian di antara hikmah disyariatkannya hari Id ini, Idul Fitr dan Idul Adha, yaitu at-tanwih bi sya'airil Islam, sebagai bentuk perhatian terhadap syiar Islam, atau sebagai bentuk menampakkan syiar Islam ya, karena dua salat ini atau dua Id ini, Idul Fitr dan Idul Adha, min a'zami sya'air al-Islam, termasuk dua syiar Islam yang sangat agung ya. Manusia berkumpul pada dua hari raya Id ini sangat banyak, dan perkumpulan mereka melebihi perkumpulan di hari Jumat ya. Nah, ini karena ini kemudian disyariatkan kaum muslimin bertakbir pada dua hari raya Id ini. Nah, jadi di antara hikmah disyariatkannya dua hari Id ini adalah sebagai bentuk perhatian dan menampakkan syiarul Islam. Nah, kemudian di antara hikmah disyariatkannya dua hari raya Id ini ya, yaitu karena setiap umat mereka masing-masing punya yaumul ardah, maksudnya hari yang dimana di situ mereka menampakkan dirinya ya. Maka adapun kaum muslimin, mereka memiliki hari yang di situ mereka menampakkan kekuatannya ya, dan agar diketahui jumlah mereka yang besar ya, yaitu pada hari raya Id ini. Nah, karenanya dianjurkan dan disunnahkan semua kaum muslimin keluar pada hari raya Id ini.
Ya, apakah itu hari Idul Al-Fitr, ya, disunnahkan kaum muslimin keluar, anak-anak kecil, wanita, ya, gadis, bahkan wanita-wanita yang haid pun dianjurkan supaya menghadiri solat Id, walaupun mereka tidak solat, akan tetapi mereka supaya ikut bertakbir, kemudian mengaminkan doa imam pada solat Id ini. Nah, kemudian dianjurkan juga bagi kaum muslimin yang menghadiri solat Idul Id ini supaya mereka berangkatnya, ya, dari jalan tertentu, kemudian nanti pulangnya melewati jalan yang lain, supaya melewati jalan yang lain tidak sama, ya, perjalanan berangkat ke musalla atau ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat Id ini, ya, supaya tidak sama nanti jalan yang mereka tempuh ketika mereka kembali ke rumahnya. Jadi dianjurkan supaya melewati jalan yang berbeda. Nah, kemudian di antara hikmah disyariatkannya Id ini asyukru lillahi ta'ala ala ma an'amallahu bih, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya, ya, min adai al-ibadat al-muta'alliqah bihima, yaitu dari setelah melaksanakan ibadah yang berkaitan dengan dua Id ini, ya, maka Idul Fitr sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, dan Idul Adha sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan, disyariatkan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di antaranya, ya, adalah yang paling besarnya adalah ibadah haji. Nah, kemudian ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun hukum salat Id ini, ya, hukum salat Id. Pertama, salat Id ini masru'ah bil ijma'. Para ulama bersepakat tentang disyariatkannya salat Id, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum salat Id ini, dan ada 3 pendapat ulama yang berkaitan dengan hukum salat Id. Yang pertama, pendapat yang pertama, anna salatal idain wajibatun alal a'yan. Pendapat yang pertama, salat Id ini hukumnya wajib ain, dan ini adalah madhab al-Hanafiyah. Jadi madhab al-Hanafiyah mereka berpendapat bahwasanya salat Id ini adalah wajib ain, dan pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Hubayb dari kalangan Malikiyah, ya, dan riwayah an Imam Ahmad. Disebutkan atau didapati ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad, ya, beliau dalam salah satu riwayatnya mengatakan bahwasanya salat Id ini hukumnya wajib ain. Kemudian salat Id wajib ain ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Demikian juga pendapat dari muridnya yaitu Ibnul Qayyim, kemudian juga As-San'ani, kemudian Asy-Syaukani, kemudian Syekh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Mereka para ulama ini berpendapat bahwasanya salat Id hukumnya wajib ain. Adapun dalil atau hujjah yang dijadikan landasan bahwasanya salat Id ini hukumnya wajib, yaitu firman Allah, hukumnya wajib ain, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, dan
Salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah ya untuk Rabbmu. Dan poin atau bentuk pendalilan dengan ayat ini, anna hadza amrun minallah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wal amru yaqtadi al wujub, dan perintah itu menunjukkan ini adalah wajib. Nah, dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya salat Id ini wajib ain, yakni dalil ulama yang berpendapat bahwasanya salat ini wajib ain, dalil dari as-sunnah, yaitu hadis dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha qalat amarna, ini ta'ni an-nabi sallam, an nukhrija fil idain al-awatiq wa dhawatil khudur wa amara al-huyyat ay ya'tazilna musalla al-muslimin. Nah, kami diperintahkan, kata Ummu Athiyyah, maksudnya oleh Rasulullah sallam, supaya kita mengeluarkan pada dua Id ini, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha, al-awatiq. Al-awatiq, wanita-wanita yang baru balik atau para gadis, wa zawati al-khudur, wanita-wanita yang terbiasa diam di rumahnya untuk menjaga iffahnya, ya, zawatil khudur, tapi pada hari raya Id supaya mereka keluar. Wa amara al-hujjat, juga diperintahkan kepada wanita-wanita haid ya untuk keluar pada hari Id ini, ayat tazilna musalla al-muslimin, akan tapi mereka agak menjauh dari musalla kaum muslimin. Nah, adapun bentuk pendalilan dengan hadis ini, annal amra bi khurujin nisa yaqtadi al-amra bis shalah, wa dzalika li anna al-khuruj wasilatun ila as-shalah, wa wujubu al-wasilah yastalzimu wujuba al-mutawassal ilaih. Nah, bentuk pendalilan dengan hadis ini bahwasanya perintah keluarnya wanita yaqtadi al-amra bis shalah, ini menuntut perintah untuk salat, wa dzalika li anna al-khuruj wasilatu ila shalah. Yang demikian itu karena keluar itu sebagai penyambung atau wasilah untuk salat. Orang bagaimana dia akan bisa melaksanakan salat kecuali dengan keluar. Wa wujubu al-wasilah yastalzimu wujuba al-mutawassal ilaih, dan wajibnya mereka keluar ini menunjukkan tentang wajibnya al-mutawassal ilaih. Ya, wajibnya al-mutawassal ilaih, apa yang mereka kerjakan setelah wajibnya mereka disuruh untuk keluar. Fa idza amara bidzalika an-nisa farrijalu min babi aula, apabila wanita saja diperintahkan, ya maka laki-laki ini lebih utama diperintahkan. Nah, kemudian yang ketiga, bentuk pendalilan ya yang digunakan oleh pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya salat Id ini wajib ain, anna salatal idain min a'zami sya'air al-Islam, bahwasanya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah syiar Islam yang termasuk yang paling besar. Naam, wan nasu yajtami'una laha a'zam minal jum'ah, dan manusia atau orang-orang berkumpul lebih banyak daripada berkumpulnya mereka pada hari Jumat, dan disyariatkan pada hari raya ini untuk bertakbir. Nah, falau kanat sunnatan fa rubbama ijtama'a an-nasu ala tarkiha. Kalau sekedarnya itu, kalau itu hanya sekedar sunnah, maka bisa jadi ya manusia berkumpul untuk meninggalkannya. Fayaputu mahwa min sa'airil Islam, maka terlewatkanlah atau terluputkanlah dari kaum muslimin syiar-syiar Islam. Fa kanat wajibatan siyanatan lima huwa min sa'airil Islam anil fawd, maka diwajibkan salat ini sebagai bentuk pemeliharaan terhadap
syiar Islam agar tidak terluputkan. Nah, yang keempat, bentuk pendalilan yang digunakan oleh para ulama yang menyebutkan bahwasanya salat Id ini wajib ain, annaha salatun suri'at laha al-khutbah, bahwasanya salat ini disyariatkan padanya khutbah. Fakanat wajibatan 'alal a'yan kal jum'ah, maka salat Id ini wajib ain seperti salat Jumat yang diwajibkan di sana berkhutbah. Nah, pendapat yang kedua, al-qaulus tsani annaha sunnatun muakkadah. Pendapat yang kedua, hukum salat ini sunnah muakkadah. Adapun pendapat yang kedua ini huwa mazhabu al-Malikiyah. Ini adalah mazhab ulama al-Malikiyah, kemudian juga asy-Syafi'iyah, mazhab ulama Syafi'iyah, wa qaulun lil Hanafiyah, dan sebagian pendapat dari ulama Hanafiyah juga mengatakan bahwasanya salat Id ini sunnah muakkadah. Wa riwayatun an Ahmad, juga ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya salat Id ini sunnah muakkadah saja. Wa ikhtarahu Daud al-Zahiri, dan sunnah muakkadah ini dipilih oleh Daud al-Zahiri, wa huwa qaulu ammati ahli ilmi min as-salaf wal khalaf, dan sunnah muakkadah adalah perkataan ya ammatu ahli ilmi, sebagian besar ulama dari as-salaf dan khalaf. Nah, adapun dalil yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya salat Id ini sunnah, ya sunnah muakkadah, maka yang pertama dalil hadis an Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa ila Rasulullah sallam, bahwasanya ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallam, yas'aluhu 'anil Islam, dia bertanya kepada Nabi sallam tentang Islam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, khamsu salawatin katabahunna Allahu ala ibadi, 5 salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Faqala hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban atasku selain salat yang 5 waktu ini? Qala la illa an tatawwa, tidak ada kewajiban selain yang 5 waktu ini, illa an tatawwa, terkecuali salat tatawwu. Nah, ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya salat Id ini adalah sunnah muakkadah. Dalil yang kedua yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan radhiyallahu anhu ila al-Yaman faqala ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Nah, ini dalil yang kedua, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah ketika mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke negeri Yaman, ya, beliau mengatakan kepada Mu'adz, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah, serukan kepada mereka supaya bersahadah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalik, apabila mereka sudah mentaatimu dengan hal itu, maka ajarkan kepada mereka sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, sehari semalam. Nah, thaniyan atau thalithan, anna salat al-idain salatun muaqqatah la tusra laha al-iqamah. Kemudian di antara hujjah yang digunakan bahwasanya salat Id ini sunnah muakkadah saja, bahwasanya salat Id ini salatun muaqqatah, salat yang ditentukan waktunya, la tusra laha al-iqamah, dan tidak disyariatkan padanya iqamah. Fala tajib ibtida'an bisyara', ya, ka salatil istisqa wal kusuf. Maka pada awalnya tidak wajib, ya,
Syariat tidak mewajibkan seperti salat istisqa, demikian juga salat kusuf. Nah, di situ tidak ada iqamah. Nah, kemudian anna salatul idain law kanat wajibah la wajabat khutbatuha. Bahwasanya salat Id ini, ya salatul idain, kalau sekiranya wajib, maka wajib pula mengikuti khutbahnya. Wa wajaba istima'uha kal jum'ah, wajib mendengarkan khutbah seperti Jumat. Nah, dan padahal khutbah al-Idain, Idul Fitr dan Idul Adha ini tidak wajib mendengarkannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salat Id ini tidak wajib, akan tetapi hanya sunnah muakkadah saja. Kemudian pendapat yang ketiga, al-qaulu tsalis, salatul idain fardu kifayah. Salatul idain fardu kifayah. Salat Id ini adalah fardu kifayah. Ini pendapat yang ketiga, dan ini adalah madhab al-Hanabilah. Ya, ulama al-Hanabilah memilih bahwasanya salat Id ini hukumnya fardu kifayah. Dan kita mengetahui fardu kifayah artinya apabila sudah didirikan oleh sebagian kaum muslimin, maka itu sudah cukup. Nah, wa qaulun indal Hanafiyah, dan sebagian pendapat ulama Hanafiyah juga ada di antara mereka mengatakan bahwasanya salat Id ini fardu kifayah. Wa qaulun lil Malikiyah, juga sebagian qaul dari ulama Malikiyah. Wa qaulun indas Syafi'iyah, demikian juga sebagian pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya salat Id ini fardu kifayah. Nah, dan fardu kifayah ini juga sesuai dengan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Nah, adapun dalil yang menyatakan atau hujjah ulama yang menyatakan bahwasanya salat Id ini fardu kifayah itu firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Ya, sama ya dalilnya dengan ulama yang mengatakan wajib ain. Ya, dalil yang pertama, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Dan bentuk pendalilan dengan ayat ini, anna hadza amrun minallah wal amru yaqtadi al-wujub. Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan untuk salat. Nah, ini salat ini maksudnya adalah salat Id. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, wa al-amru yaqtadi al-wujub, dan perintah ini menunjukkan tentang kewajiban. Nah, tsaniyan li'annaha law lam tajib lam yajib qitalu tarikiha kasairi as-sunan yuhaqqiqu anna al-qital uqubah la tatawajjah ila tariki al-mandub kal qatli wad darbi. Nah, kemudian kalau sekiranya tidak wajib, maka tidak wajib ya memerangi orang yang meninggalkannya. Ya. Jadi orang yang meninggalkan salat Id ini, jadi mereka diperintah dengan keras, diperangi kasairi as-sunan, tidak seperti sebagian besar sunnah-sunnah. Ya. Yuhaqqiquhu anna al-qital uqubah la tatawajjah ila tariki mandubin kal qatli wad darbi. Nah, thalithan li'annaha idharun li abati al-Islam. Kemudian di antara yang menunjukkan tentang wajibnya salat Id ini atau wajib kifayah sebagai bentuk menampakkan tentang keagungan Islam. Nah, kemudian berikutnya ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, poin berikutnya adalah hukum hadirnya para wanita pada salat Id. Nah, adapun para wanita pada salat Id, maka mereka disunnahkan
untuk menghadiri salat Id. Dan ini adalah madhab al-Malikiyah wa Syafi'iyah wa riwayatun an Ahmad ikhtaraha Ibnu Hamid wa al-Majd wa huwa ikhtiyaru Ibnu Bas wa Ibnu Utsaimin. Jadi sunnah hukumnya wanita keluar salat Id, dan ini pendapat atau madhab Malikiyah, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Bas dan Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Adapun dalil tentang sunnahnya wanita keluar salat Id, yaitu hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat amarna, yani ta'ni an-nabi sallam an nukhrija fil idain al-awatik wa zawati al-khudur wa amara al-khuyyat ay ya'tazilna musalla al-muslimin. Kami diperintahkan oleh, yang maksudnya oleh Nabi sallam, supaya mengeluarkan pada dua salat Id ini al-awatik, para gadis atau para wanita yang biasa menyendiri di rumah, ya, wa amara al-khuyyat, juga diperintahkan kepada wanita-wanita, ya, supaya mereka keluar ke musalla kaum muslimin untuk menghadiri salat kaum muslimin, walaupun para wanita yang haid, ya, tidak ikut salat, akan tetapi supaya tetap mereka keluar, ya, keluar ke tanah lapang atau ke musalla kaum muslimin. Nah, dan dalam riwayat yang lain, kunna nu'maru an nakhruja yaumal Id, dahulu kami diperintahkan, ya, agar kita keluar pada hari Id, hatta takhruja al-bikr min khidriha, sampai para gadis, ya, keluar dari tempat persembunyiannya, maksudnya para wanita-wanita yang tidak biasa keluar karena saking menjaga iffahnya, mereka diperintahkan juga supaya agar keluar untuk menghadiri salat Id. Wa hatta yakhruja al-huyyat fayakunna khalfan nas, sampai wanita yang haid pun keluar dan mereka menempati, ya, khalfa an-nas, di belakang manusia. Fayukabbirna bitakbirihim, mereka ikut bertakbir dengan takbirnya kaum muslimin. Wa yad'una bidu'aihim, mereka ikut berdoa dengan doa mereka. Yarjuna barakata dzalika al-yaum wa tuhratiha, dengan mengharapkan keberkahan pada hari itu, yaitu hari Id. Nah, ini menunjukkan tentang bahwasanya disunnahkan bagi wanita, ya, bahkan wanita yang haid pun dianjurkan mereka keluar, ya, ke tempat salat Id, walaupun mereka agak di belakang, tidak ikut salat Id, akan tetapi mereka ikut bertakbir, berdoa, ya, mengaminkan doa kaum muslimin. Nah, adapun anak kecil, ya, bagaimana hukumnya anak kecil? Apakah mereka diperintahkan juga untuk keluar menghadiri salat Id? Ya, adapun anak kecil, yustahabbu ikhraju as-sibyan ila salatil Id. Nah, dianjurkan, ya, dianjurkan atau disunnahkan anak-anak kecil supaya dikeluarkan menuju salat Id. Nah, nassa ala dzalikal Malikiyah wa Syafi'iyah, dan ini adalah pendapat atau nas yang dipilih oleh ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah, dan dalilnya dalam hal ini adalah hadis yang pertama dari sunnah, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala kharajtu ma'an Nabi sallam yauma fitrin aw adha, aku keluar bersama Rasulullah pada hari fitr, yakni Idul Fitr, atau adha, atau hari Idul Adha. Fa shalla thumma khataba, kemudian beliau salat dan kemudian berkhutbah. Thumma atan nisa fa wa'adahunna wa dzakkarahunna wa amarahunna bis shadaqah, kemudian beliau sallam mendatangi kaum wanita dan memberikan mauidhah kepada mereka, memberikan peringatan, dan Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk bersedekah. Nah, ini menunjukkan tentang sunnahnya,
atau dianjurkan anak-anak kecil juga keluar ke tempat sholat Id, karena Ibnu Abbas pada waktu itu masih kecil. Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah azza wa jal. Kemudian setelah kita mengetahui tentang bahwasanya salat Id bagi kaum muslimin ini ada dua salat saja atau dua Id, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha, ya. Kemudian kita mengetahui hukumnya, kemudian hukum wanita dan anak kecil keluar salat Id ini sudah kita pahami. Adapun berikutnya adalah sunnah atau adab seorang muslim keluar menuju salat Id. Nah, di antara adab atau sunnah apabila kita keluar salat Id, yang pertama al-igtisal qabla al-khuruj ila shalah. Dianjurkan kita mandi sebelum keluar salat Id. Nah, telah sahih ya hadis Nabi sallam disebutkan dalam kitab Al-Muwatta dan yang lainnya bahwasanya Abdullah ibnu Umar kana yagtasil yauma al-fitr qabla ay yagduwa ila al-musalla. Bahwasanya Abdullah ibnu Umar dulu mandi ya pada hari Idul Fitr sebelum beliau berangkat ke musalla. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan kesepakatan para ulama ala istihbabil iktisali salatil Id, tentang disunnahkannya mandi untuk salat Id. Naam. Wal ma'na alladhi yustahabbu bisababihi al-iktisal lil jum'ah wa ghairuha min al-ijtima'at al-'ammah mawjudun fil Id bal la'allahu fi al-Id abras. Nah, makna disunnahkan mandi untuk menghadiri salat ini sama seperti dianjurkan atau disunnahkannya mandi untuk menghadiri salat Jumat, maka untuk salat Id ini juga maka lebih utama. Nah, kemudian di antara adab seseorang menghadiri salat Id al-aklu qabla al-khuruj fil fitri wa ba'da as-salah fil adha. Hendaklah orang yang akan menghadiri salat Id dia terlebih dahulu memulai dengan makan. Ya, memulai dengan makan dulu baru keluar salat Id. Nah, adapun apabila menghadiri salat Idul Adha dianjurkan makan setelah salat. Ya, dianjurkan makan setelah salat. Nah, jadi minal adab, di antara adab seorang keluar untuk salat Id, ya, tidaklah dia keluar menuju salat Id terkecuali sampai makan dulu, apakah dia makan korma atau apa saja, ya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallam la yagdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witra. Nah, ini sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah tidaklah dia beranjak keluar salat Idul Fitr sampai beliau makan beberapa tamar. Ya. Dan beliau makan tamar dengan jumlah witir. Nah, apakah itu 3 atau 5 dan seterusnya. Nah. Wa man lam yajid tamran falyubtir ala ayyi syai'. Siapa yang tidak mendapatkan tamar misalnya untuk berbuka atau untuk sarapan dulu sebelum salat Id, maka dia boleh ya sarapan atau makan apa saja yang dia dapatkan. Nah, kemudian di antara adab seorang muslim menghadiri salat Id, at-takbir yaumal Id. Hendaklah mereka bertakbir pada hari Id ini. Nah, ini termasuk sunnah yang agung pada hari Id. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
walitukmilu al-iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Naam. Dari Al-Walid ibn Muslim qala sa'altul Auza'i wa Malik ibn Anas an idhar at-takbir fil idain qala na'am kana Abdullah ibn Umar yudhiruhu fi yaumil fitr hatta yakhruja al-imam. Imam Auza'i ketika ditanya oleh Al-Walid ibn Muslim tentang menjaharkan atau menampakkan takbir pada hari raya Idul Fitri dan hari Idul Adha ini, beliau mengatakan iya, hendaklah dinampakkan ya takbir ini pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, sebagaimana dulu Abdullah bin Umar beliau menampakkan yakni membesarkan suaranya bertakbir ya pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ini hatta yakhrujal imam, sampai imam keluar. Nah, adapun sifat takbir yang dengannya bertakbir kaum muslimin pada hari raya ini terdapat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana yukabbir ayyam at-tasyrik, beliau bertakbir hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 ya min dzil al-hijjah. Sifat takbirnya yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, ini sifat bentuk takbir yang dengannya kita dianjurkan bertakbir pada hari raya Id. Nah, kemudian di antara adab pada hari raya Id ini ya at-tahni'ah at-thayyibah allati yatabadaluha an-nas fima bainahum, saling memberikan ucapan selamat. Nah, saling memberikan ucapan selamat antara satu dengan yang lain dari kaum muslimin pada hari ini. Nah, seperti mereka saling mengucapkan ucapan selamat taqabbalallahu minna wa minkum au Idun mubarak wa ma asbaha dzalik. Nah, jadi ini dianjurkan atau termasuk adab pada hari Id ini kita saling memberikan ucapan tahniah, yani ucapan selamat. Nah, wa at-tahniah kanat ma'rufah 'inda sahabah, dan kalimat tahniah ini ma'ruf ya, dilakukan oleh para sahabat. Wa rakhasa fiha ahlul ilmi kal Imam Ahmad wa ghairuhu, wa qad warada ma yadullu alaihi min masru'iyyatihi at-tahniah bil munasabat wa tahniatu as-sahabah ba'duhum ba'dha inda husuli ma yassara mislu ayyatuballah ta'ala ala amrin fayakumuna bi tahniati dzalika ala ila ghairi dzalik. Nah, bahkan ucapan tahniah ini juga diucapkan bagi saudara kita apabila dia mendapatkan kemudahan dalam sebuah perkara ya yang dia dapatkan dan seterusnya. Nah, apalagi mengucapkan selamat atau tahniah pada hari Id. Nah, kemudian di antara adab seorang muslim ketika menghadiri Id ini at-tajammul, hendaklah dia berhias. Ya. Dia berhias untuk hari atau pada hari Id ini. Nah, dan tentunya berhias di sini yang dengan hiasan yang tidak hukumnya haram. Ya, sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Umar jubbatan min istabraq tuba'u fis suq fa akhadaha fa ata biha Rasulullah sallam fa qala ya Rasulullah ibta' hadhihi tajammal biha lil 'id wal wufud fa qala lahu Rasulullah sallam innama hadhihi libasun man la khalaqa lahu. Nah, Umar sebagaimana hadis Abdullah bin Umar
ya, beliau mengatakan akhadha Umar jubbatan min istabraq. Umar bin Khattab mengambil jubbah, ya, jubbah min istabraq, dibuat dari kain sutra yang tebal, ya, tuba'u fis suq. Ya, jubah dari kain sutra yang tebal ini dijual di pasar. Kemudian Umar bin Khattab mengambil jubah ini dan datang kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ibta' hadi tajammal biha lil 'id. Wahai Rasulullah, ya, belilah ini, pakailah jubah ini yang dengannya engkau, ya, berhias pada hari Id wal wufud, dan ketika menyambut utusan. Nah, faqala lahu Rasulullah, lalu Rasul mengatakan, hada innama hadi libasun man la khalaqa lahu. Sungguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak memiliki bagian pada hari kiamat kelak. Maksudnya kenapa? Karena ini adalah pakaian yang diharamkan, yaitu sutra, diharamkan bagi kaum laki-laki. Nah, fa aqarra an-nabi sallallahu alaihi wasallam Umar ala tajammulil 'id. Maka dalam hadis ini Rasulullah mentakrir, yakni membolehkan, ya, kepada Umar untuk at-tajammul lil 'id, untuk berhias, memakai pakaian yang bagus pada hari Id. Lakinnahu ankara alaihi syira' hadhihi al-jubbah li'annaha min harir. Akan tapi Rasulullah mengingkari, ya, membeli jubah ini karena jubah ini terbuat dari sutra. Nah, kemudian di antara adab seseorang menghadiri salat Id, adz-dzahab ila shalah min tariqin wal 'audah min akhar. Berangkat menuju tempat salat Id dari satu jalan, kemudian begitu balik selesai salat dari jalan yang lain. Nah, dianjurkan seperti ini. Ini sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id khalafa at-tariq. Adalah Nabi SAW apabila hari Id beliau menyelisihi jalan, maksudnya tidak melewati jalan yang tadi beliau berangkat menuju ke salat Id. Artinya beliau menggunakan jalan yang lain. Nah, barakallahu fikum, inilah pemaparan yang kita sampaikan pada kesempatan ini tentang hukum yang berkaitan dengan salat Id dan adab-adab seorang muslim menghadiri salat Id. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kenapa nak